Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwina Putri, NIM 22002014. Saya berasal dari kelompok 4, ingin menjelaskan materi tentang pengertian teori, riset, dan praktik, serta komponen-komponen teori. Pengertian teori sendiri yaitu sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cerminan dan kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa, atau suatu benda. Menurut para ahli, yang pertama menurut Nazir, teori ialah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau sebuah kejadian. Yang kedua yaitu menurut Pius Partanto dan Muhammad Dahlan Bari. Ia menjelaskan bahwa teori sebagai patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengertian riset. Riset sendiri merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, yang menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Menurut para ahli, menurut Burns 1944, riset adalah investigasi sistematik untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Dan yang kedua yaitu Hopkins WG 2002. Ia menyatakan bahwa riset adalah mengirimkan sebuah isu atau pertanyaan serta menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan suatu masalah. Dan selanjutnya yaitu pengertian praktik menurut Notoat Modjo S 2010. Ia menyatakan bahwa praktik adalah suatu sikap yang belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Poin kedua yaitu komponen-komponen teori. Yang pertama, konsep. Konsep adalah suatu istilah yang mengandung arti abstrak, yang misalnya konsep-konsep seperti kepemimpinan, kepuasan, iklim, dan organisasi formal dalam manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu asumsi dan generalisasi. Adalah suatu pernyataan atau statement yang diterima sebagai benar tanpa harus ada pembuktian atau self-evident. Poin ketiga yaitu hubungan antara teori dengan riset dan teori dengan praktik. Yang pertama yaitu teori dan riset. Hubungan teori dengan riset yaitu suatu kombinasi yang timbal balik, mutual contribution. Artinya yaitu bahwa teori dapat menunjukkan daerah-daerah di mana suatu riset harus dilakukan, sehingga hasil riset dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membuat ringkasan hasil penemuan suatu studi, serta dapat memberikan dasar untuk memperoleh keterangan-keterangan yang lebih banyak, serta syarat nilai-nilai yang berguna untuk waktu yang akan datang. Yang kedua yaitu teori dan praktik, di mana hubungan teori dengan praktik ini yaitu suatu pendekatan saintifik yang menyediakan suatu cara untuk berpikir atau menyediakan suatu model analisis tentang berbagai kejadian, baik bagi para ahli teori itu sendiri maupun para praktis. Demikianlah penjelasannya yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.